Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Miss Yani. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang cermin. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang cermin datar. Ya, kemudian kita lanjutkan sekarang tentang cermin cekung. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita baca doa dulu bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kali ini kita diberi kemudahan, kalian diberi kemudahan untuk memahami, kemudian semoga ilmunya bisa bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Oke, next langsung aja kita bahas tentang cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang berbentuk lengkung ya. Cermin cekung itu adalah cermin. Kalau kemarin cermin datar kan adalah cermin yang berbentuk rata atau datar. Kalau ini cermin cekung adalah cermin yang berbentuk lengkung atau melengkung, di mana permukaan cermin cekung yang memantulkan cahaya melengkung ke belakang. Jadi permukaan cermin cekung yang memantulkan cahayanya melengkung ke belakang ya. Next, sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Jadi ada 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama ya, the first is sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama. Sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus nih. Sinar datang, ini yang biru nih, ada garis panah ya. Garis panah yang warna biru, ini sinar datang namanya. Sinar datang sejajar sumbu utama. Mana sumbu utama? Nih sumbu utamanya warna hitam. Ya, ini sumbu utama. Jadi sinar datangnya sejajar nih, sejajar sama si sumbu utama nih. Ya, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Jadi datangnya sejajar sumbu utama yang ini yang bawah yang hitam, maka sinarnya akan dipantulkan melalui titik fokus. Itu sinar istimewa yang pertama. Yang kedua, sinar datang yang melewati titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Kebalikannya nih, ya sinar datang melalui titik fokus. Ini kan titik fokusnya. F itu fokus ya. Ya, jadi sinar datang melalui titik fokus, maka dia akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Kebalikan dari sinar istimewa yang pertama. Kalau yang pertama kan tadi kita ulangin, sinar datang, ya kita lihat gambarnya nih, sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, kebalikannya, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Yang terakhir adalah sinar datang melalui titik pusat kelengkungan atau R. Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan atau R akan dipantulkan kembali ke arah yang sama. Jadi kalau dia sinar datanya melalui titik pusat kelengkungan atau melalui R atau jari-jari, R itu jari-jari, maka dia akan dipantulkan melalui arah yang sama, melalui garis yang sama. Ya, jadi ada 3 sinar istimewa untuk cermin cekung. Nah, next, sifat bayangan pada cermin cekung. Misalnya minta tolong kalian menyimak video ininya benar-benar fokus ya. Benar-benar fokus, kenapa? Karena ini benar-benar konsep yang harus benar-benar kalian pahami. Kalau kalian tidak fokus, jangankan kalian, kalau misalnya aja nih ngenerangin yang nggak fokus, maka itu nggak bisa masuk. Benar-benar nggak bisa kita pahamin. Jadi tolong ketika menyimak video ini, semua yang di luar pembelajaran fisika di-off-kan dulu. Baik itu video yang lain, musik baik Spotify atau dan yang lainnya, atau misalnya kalian sambil dengerin YouTube yang lain, tolong di off dulu, atau sambil buka sosial media misalnya, baik itu Instagram dan lain-lain, tolong di close dulu. Tolong perhatikan ke sini dulu karena ini konsepnya benar-benar dasar yang kalau kalian lost, maka
kalian nggak bisa mengerjakan soal cermin, baik itu cermin cekung atau cermin cembung, dan nanti tidak bisa mengerjakan materi lensa baik cekung maupun cembung. Jadi tolong diperhatikan dengan sungguh-sungguh ya, ini konsep dasar banget. Jadi kalau nanti mentok nggak bisa ngitung, setidaknya kamu bisa pakai konsep ini. Ya, jadi ketika nanti kamu mepet nggak bisa ngitung ataupun waktunya nggak cukup untuk ngitung, kamu bisa pakai konsep ini untuk menjawab soal hitungan tersebut tanpa ngitung, ya bisa. Ya, jadi tolong dipahami dulu konsep pembentukan bayangan pada cermin cekung. Oke, sudah siap ya? Oke, sifat bayangan pada cermin cekung itu bergantung pada di mana posisi benda itu berada, di mana posisi benda itu diletakkan. Ya, itu akan mempengaruhi pembentukan dan sifat bayangan yang dibentuk pada cermin cekung. Sebelum memahami itu, maka perhatikan gambar yang ada di layar monitor. Di situ ada gambar sumbu utama. Di situ ada gambar cermin cekung, ya. Yang di dalam monitor itu adalah gambar cermin cekung, ya. Ini namanya cermin cekung. Nah, cermin cekung itu punya 4 ruang. Cermin cekung punya 4 ruang. Mana aja ruangnya? Pertama, ini ruang 1. Di mana ruang 1? Ruang 1 itu ruang sebelum titik fokus. Jadi dari si cermin ini, cermin cekung sampai ke titik fokus, itu disebutnya ruang 1. Di situ udah bisa ditulis ya, angka 1 di sini pakai warna pink. Kemudian, ruang 2 adalah posisi di antara titik fokus dan pusat kelengkungan atau jari-jari. Posisi di antara titik fokus dan pusat kelengkungan atau jari-jari. Ini ruang 2. Ya. Oke, next ruang 3. Ruang 3 adalah posisi atau letak di setelah atau di apa ya? Setelah jari-jari kelengkungan. Ya, jadi ruang 3 itu adalah posisinya setelah jari-jari kelengkungan atau setelah R. Setelah pusat kelengkungan. Jadi misalnya ruang 1 itu dari cermin sampai ke fokus. Ini ruang 1. Ya, ini ruang 1. Dari fokus, di antara fokus sampai ke pusat kelengkungan atau jari-jari, ini ruang 2. Nah, setelah jari-jari dan seterusnya, ini disebut dengan ruang 3. Kemudian di mana ruang 4-nya? Ruang 4-nya di belakang cermin. Nih, belakang cermin ini disebut dengan ruang 4. Ya, jadi tolong diingat-ingat baik-baik, ingat-ingat baik-baik. Ruang 1 di mana, ruang 2 di mana, ruang 3 di mana, ruang 4 di mana. Karena itu akan menentukan pembentukan bayangan nanti. Ya, jadi ingat-ingat. Antara cermin dan fokus itu ruang 1, antara fokus dan pusat kelengkungan atau jari-jari itu ruang 2, setelah jari-jari atau setelah pusat kelengkungan itu ruang 3, belakang cermin itu ruang 4. Ya, bisa dipahami? Oke, next. Kita lanjut. Hukum yang pertama atau sifat yang pertama, jumlah ruang letak benda dan letak bayangan sama dengan 5. Jumlah ruang benda dan ruang bayangan harus 5. Contoh, ya, misalnya bendanya ada di ruang 1. Misalnya, bendanya ada di ruang 1. Misalnya dikasih contoh. Ya, jadi misal atau contoh, benda di ruang 1. Maka bayangannya ada di mana? Maka bayangan di ruang berapa ya? Bayangannya akan ada di ruang 4. Kenapa 4? Karena ketika dijumlahkan 1 dan 4 totalnya adalah 5. Ya, jadi benda dan bayangan ketika dijumlah, ruang benda dan ruang bayangan ketika dijumlah totalnya harus sama dengan 5. Sekarang misalnya Miss Yani, di sini ada benda, di sini ruang benda, di sini bayangan. Ya, Miss Yani buatkan tabel. Kalau benda di ruang 1, berarti bayangan di ruang 4.
Kalau benda di ruang 2, berarti bayangan di ruang 3. Pintar. Kalau benda di ruang 3, bayangan di ruang 2. Oke. Kenapa? Karena totalnya harus 5. Bisa dipahami ya? Oke, next. Sifat yang kedua. Jika ruang bayangan lebih besar dari ruang benda, maka sifat bayangannya diperbesar. Nih ya. Jika ruang bayangan lebih besar dari ruang benda, ruang bayangannya lebih besar dari ruang benda, maka diperbesar. Tapi kalau ruang bayangan lebih kecil dari ruang benda, maka sifat bayangannya diperkecil. Ya, jadi kalau ruang bayangan lebih besar daripada ruang benda, bayangannya diperbesar. Kalau ruang bayangannya lebih kecil dari ruang benda, maka bayangannya diperkecil. Ya, contoh, kita lihat tabel yang tadi kita bikin. Benda di ruang 1, bayangan di ruang 4. Benda di ruang 1, nih, benda di ruang 1, bayangan di ruang 4. Maka bayangan, berarti kan ini bayangannya lebih besar. Ya, ruang bayangan lebih besar dari ruang benda. Ya kan? Bayangannya di ruang 4. Bendanya di ruang 1. Berarti bayangannya lebih besar. Ruang bayangan, R itu ruangnya. Ruang bayangan lebih besar daripada ruang benda. Ya, ruang bayangannya lebih besar daripada ruang benda. Ruang bayangannya 4, ruangan bendanya 1. Berarti lebih besar. Maka bayangan yang ini yang terbentuk akan diperbesar. Ya. Oke, sekarang kita lihat yang kedua. Ruang bendanya 2, ruang bayangannya 3. Ruang bendanya 2 ke 3. Berarti naik, ya kan? Atau bisa juga cara ingatnya gini, kalau misalnya nih, dari 2 ke 3, berarti kan naik. Berarti diperbesar. Ya kan? Ini lebih mudah. Kalau menurut misalnya lebih mudah seperti itu. Ini sih cara ngingat misalnya aja. Kemudian nih, kalau bendanya di ruang 3, bayangannya di ruang 2, berarti kan dia turun dari 3 ke 2, maka ini jadinya bayangannya diperkecil. Ya, bayangannya diperkecil. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi kalau dari ruang 1 ke ruang 4, maka diperbesar. Dari ruang 2 ke ruang 3, maka diperbesar. Kalau ruang 3 ke ruang 2, maka diperkecil. Nah, sifat yang keempat, hanya bayangan di ruang 4 yang mempunyai sifat maya dan tegak. Selebihnya bersifat nyata dan terbalik. Nah, ini akan kita bahas di slide berikutnya. Apa sih maya, apa sih nyata, bagaimana tegak, bagaimana terbalik, kita akan bahas di slide berikutnya. Oke, review sedikit lagi. Sifat bayangan pada cermin cekung itu, ruang benda ditambah ruang bayangan, totalnya harus sama dengan 5. Jadi ketika benda ada di ruang 1, maka bayangannya ada di ruang 4. Ketika bendanya di ruang 2, maka bayangannya di ruang 3. Ketika bendanya di ruang 3, maka bayangannya di ruang 2. Kemudian bagaimana sih menentukan sifat nyata atau maya? Oke, pahami baik-baik. Jika di depan cermin, jadi kalau ada di depan cermin, maka itu disebut bayangan nyata. Kalau ada di depan cermin, bayangannya disebut nyata. Tapi sebaliknya, jika ada di belakang cermin, ya, ada di belakang cermin, maka bayangannya maya. Atau kalau ada di dalam cermin. Kalau bingung di belakang, maksudnya gimana, Miss? Di belakang, di dalam cermin. Bayangannya ada di dalam cermin, itu namanya maya. Tapi kalau bayangannya ada di depan, di luar cermin, itu namanya nyata. Contoh bayangan nyata itu, kalau kamu lewat di depan proyektor. Ya, misalnya lagi jelasin nih di depan kelas pakai proyektor. Kamu lewat, kepotong kan bayangannya? Itu namanya bayangan nyata. Ada di depan lensanya, ada di depan cerminnya. Dan ketika kamu lewat, kepotong. Itu namanya bayangan nyata. Bayangan maya, itu contohnya kalau kita sedang ngaca. Ya, itu bayangannya kita nggak bisa apa-apain.
nggak bisa ditangkap layar. Itu namanya bayangan maya. Bisa dipahami ya? Nyata itu contohnya ketika kamu lewat di depan proyektor. Ya, gara-gara kamu lewat, gambarnya jadi kepotong. Itu namanya bayangan nyata. Kalau bayangan maya ketika kamu ngaca nih. Ketika kamu ngaca, bayangannya di dalam cermin, itu namanya bayangan maya. Bisa dipahami ya? Oke. Sekarang kita lihat sifat bayangannya. Jika benda di ruang 1, maka bayangannya akan ada di ruang 4. Kalau bendanya di ruang 1 nih, ya, maka pasti bayangannya di ruang 4. Kenapa? Karena ketika dijumlah hasilnya 5. Ya, kalau benda di ruang 1, maka bayangannya di ruang 4. Ingat, ruang 4 itu ada di belakang cermin nih. Ruang 4 itu ada di belakang cermin. Tadi kalau di belakang cermin atau di dalam cermin, maka bayangannya maya. Betul, bayangannya maka jadi maya. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Kalau bendanya ada di ruang 2, bendanya kita letakkan di ruang 2, maka bayangan yang terbentuk pasti ada di ruang 3. Kenapa? Karena ketika dijumlah hasilnya 5. Jadi kalau bendanya di ruang 2, bayangannya pasti ada di ruang 3. Kenapa? Karena totalnya harus sama dengan 5. Sekarang lihat, di ruang 3 itu posisinya ada di depan cermin. Tadi Miss Yani bilang kalau kamu lewat di depan proyektor, maka bayangannya sifatnya nyata. Betul. Jadi jawabannya di sini bayangannya akan bersifat nyata karena ada di depan cermin. Bisa dipahami ya? Terakhir, sifat yang ketiga, kalau bendanya yang ada di ruang 3, bendanya nih kita taruh di ruang 3, maka otomatis bayangannya pasti ada di ruang 2. Kenapa? Karena totalnya harus 5, sesuai rumus yang tadi yang di awal. Nah, ruang 2, ya, bayangan ada di ruang 2, ruang 3 dan ruang 2 itu sama-sama ada di depan cermin. Kalau ada di depan cermin, berarti sama kayak lewat di depan proyektor, Miss. Ya, sama kayak di depan proyektor, berarti bayangannya bersifat nyata, betul. Bayangannya akan bersifat nyata. Kok nggak ada benda di ruang 4, Miss? Tidak akan ada bayangan yang terbentuk kalau bendanya ada di belakang cermin. Karena apa-apaan yang mau kamu kacain, dianya aja ada di belakang cermin. Ya, jadi tidak ada benda di ruang 4. Karena nggak ada orang bercermin di belakang cerminnya. Ya, nggak ada. Jadi makanya di sini cuma ada 3 sifatnya yang misalnya ditampilkan. Bisa dipahami ya? Benda di ruang 1, bayangannya di ruang 4. Oh, ruang 4 itu di belakang cermin, maka sifatnya maya. Benda di ruang 2, bayangan di ruang 3. Oh, ruang 3 itu di depan cermin, Miss. Oh, berarti sifatnya nyata kalau di depan. Ya, nah bendanya ada di ruang 3, Miss. Berarti bayangannya ada di ruang 2. Ingat totalnya harus 5. Jadi kalau di ruang 3 berarti pasangannya sama ruang 2. Ruang 3 sama ruang 2 itu sama-sama di depan cermin. Berarti sifatnya nyata. Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Sekarang bagaimana sih menentukan sifatnya itu nanti dia tegak atau terbalik? Tegak itu ketika kepala kita ketemu kepala bayangan. Itu namanya tegak. Terbalik itu ketika kepala kita ketemu dengan kaki bayangan. Itu namanya terbalik. Ya. Oke, tegak jika benda ataupun bayangan ada di ruang 1 atau di ruang 4. Jadi ruang 1 dan ruang 4 itu bayangannya tegak. Ya, ruang 1 atau ruang 4 itu bayangannya tegak. Jadi ini 1 dan 4 ini dia tegak. 2 dan 3 ini terbalik. Jadi itu yang perlu dihafal. Ya, kalau 1, 4 tegak, 2, 3 terbalik. Jadi kalau kamu naruh benda di ruang 1, maka bayangannya kan pasti di ruang 4. Berarti bayangannya tegak. Ya, jika kamu naruh benda di ruang 1, maka bayangannya pasti ada di ruang 4. Nah, ruang 4 itu berarti tegak. Ya.
Kemudian kalau kamu naruh bendanya di ruang 2, maka bayangannya pasti ada di ruang 3. Oh, ruang 3 itu terbalik. Nah, kalau kamu naruh bendanya di ruang 3, oh berarti bayangannya akan ada di ruang 2 nih. Ruang 2 itu sama ruang 3 sama, dia akan terbalik. Ingat-ingat ya, ini harus diingat. Oke. Sifat yang berikutnya, kita harus bisa menentukan nanti itu bayangannya diperbesar apa diperkecil ya. Ya, akan diperbesar atau diperkecil. Jadi ada 3. Dia maya atau tegak, maya atau nyata, kemudian tegak atau terbalik, kemudian kira-kira dia akan diperbesar atau diperkecil. Jadi ada 3. 3 sifat bayangan yang harus diingat. Oke. Sekarang kita akan belajar tentang diperbesar atau diperkecil sih nanti nih bayangannya. Oke. Diperbesar, ini sebenarnya tadi sudah bisa dijelaskan di slide awal, tapi ini kita review lagi. Diperbesar jika ruang bayangannya lebih besar dari ruang benda. Diperkecil jika ruang bayangannya lebih kecil dari ruang benda. Contoh, kalau misalnya taruh bendanya di ruang 1, maka bayangannya pasti ada di ruang 4. Dari 1 ke 4 itu kan naik, berarti diperbesar. 1 ke 4, maka pasti diperbesar. Sekarang kalau misalnya ini naruh bendanya di ruang 2, maka bayangannya pasti ada di ruang 3. Dari 2 ke 3 itu naik, berarti dia akan diperbesar, karena dari 2 ke 3 naik. Oke, sekarang kalau misalnya ini taruh bendanya di ruang 3, nih bendanya ada di ruang 3, maka bayangannya otomatis ada di 2, karena totalnya harus 5 ya, totalnya ini harus 5. Sekarang bendanya di ruang 3, bayangannya pasti di ruang 2. Oh, maka dia turun dari 3 ke 2, berarti jadinya diperkecil. Ya, bisa dipahami ya sifat-sifat bayangannya. Nah, setelah tadi kita udah belajar ruang benda, ruang bayangan, bayangan maya, bayangan nyata. Maya itu ada di dalam cermin, ulangin. Nyata itu ada di depan cermin. Bayangin ketika kamu lewat di depan proyektor, itu nyata. Tegak itu kepala kita ketemu kepala bayangan, itu namanya tegak. Terbalik itu kepala kita ketemunya sama kaki bayangan, itu terbalik. Diperbesar atau diperkecil, diperbesar kalau misalnya dari benda, ruang benda ke ruang bayangan naik, misalnya 1 ke 4, itu diperbesar. Diperkecil kalau ruang bayangan ke ruang benda ke ruang bayangan jadi turun, misalnya ruang bendanya 3, ruang bayangannya 2, 3 ke 2 berarti turun, berarti diperkecil. Tadi kita sudah belajar semua tentang bayangan maya, bayangan nyata, tegak, terbalik, diperbesar, diperkecil, kemudian kalau benda di ruang 1, bayangan di ruang mana, benda di ruang 2, bayangan di ruang mana, benda di ruang 3, bayangan akan di ruang mana, kita sudah belajar tadi dari awal. Tugas kamu sekarang adalah hanya melengkapi tabel ini. Jadi latihannya hanya melengkapi tabel ini. Tulis tabelnya di buku tulis, catat materi dari awal sampai akhir, kemudian salin tabelnya juga, kemudian dijawab, diisi. Kalau benda di ruang 1, maka bayangannya ada di ruang mana? Ya, di ruang mana? Lalu dia yang terbentuk maya atau nyata, tegak atau terbalik, diperbesar atau diperkecil. Lalu sifat bayangannya apa? Gabungin, misalnya maya, tegak, diperbesar. Ya, gabungan dari yang ini, dari gabungan dari yang kolom ketiga, kolom keempat, dan kolom kelima digabung, diisi di sini. Ya, misalnya maya, tegak, diperbesar, berarti maya, tegak, diperbesar. Kalau misalnya nyata, terbalik, diperkecil, berarti nyata, terbalik, diperkecil. Contoh ya, misalnya. Oke, kalau bendanya di ruang 2, nanti dia ada di ruang mana bayangannya? Kalau benda di ruang 3, nanti dia bayangannya ada di ruang mana? Sifatnya nanti gimana? Maya apa nyata? Ya, kemudian nanti dia tegak atau terbalik. Kemudian nanti diperbesar atau diperkecil. Nah, nanti di sini ditulis semua gabungan dari yang ini. Gabungan dari yang kolom 2, ya, dari kolom yang ini, dan ini tulis di sini. Bisa dipahami ya, ditulis di sifat bayangan sini. Gabungannya seperti apa. Oke, untuk pertemuan kali ini Miss Yani cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang belum dipahami, silahkan tanyakan via WhatsApp ya. Mohon maaf kalau slow respon karena Miss Yani
ngajarnya kan blended learning ya, jadi online offline, jadi agak slow respon ya. Jadi kalau tidak buru-buru dibalas harap maklum. Oke, tapi akan bisa diusahakan bisa dibalas ya. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Mudah-mudahan pemahaman kalian bisa lebih baik ya. Mudah-mudahan video ini bisa lebih menambah pemahaman kalian, bisa mudah dipahami oleh kalian. Ya, silahkan tolong dikerjakan tugasnya sendiri. Dicoba sendiri. Ini gampang banget, ini bisa. Tinggal kalau lupa di playback lagi videonya. Oh, kalau Maya itu seperti apa, nyata seperti apa, tegak seperti apa, terbalik seperti apa, bagaimana diperbesar, bagaimana diperkecil, lalu gabungan sifat bayangannya seperti apa. Di play dulu ya, dicoba dulu dikerjakan. Supaya poinnya juga tidak nambah terus. Karena Miss Yani juga sebenarnya nggak pengen ngasih poin, tapi mau gimana lagi ya, karena segala sesuatu itu ada take and give. Kamu kerjakan dengan baik, Miss Yani kasih achievement, kamu tidak mengerjakan, maka Miss Yani harus adil. Maka kamu kena poin ya. Jadi tolong dikerjakan dengan sebaik mungkin. Tugasnya cuma 3 nomor, cuma melengkapi. Ya, jangan lupa disubmit sebelum deadline-nya, sebelum due date-nya. Sekali lagi terima kasih sudah menyimak video penjelasan dari Miss Yani. Miss tutup pembahasan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.